semuanya, kembali lagi bersama saya Maria Budi di channel YouTube saya yang satu ini. Channel YouTube ini saya buat demi memenuhi nilai ujian tengah semester saya dari salah satu mata kuliah yang saya ambil pada semester ini, yaitu kewirausahaan. Tanpa membuang waktu lagi, saya akan masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Usaha budidaya jamur tiram memiliki peluang pasar yang cukup tinggi di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Kupang. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan masyarakat akan jamur tiram masih sangat tinggi. Dengan demikian, maka berangkat dari niat untuk mendalami dunia usaha yang terbuka lebar serta keinginan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, maka dengan segenap pengetahuan dalam hal pengembangan usaha budidaya jamur tiram. Berikutnya ada persiapan usaha. Yang pertama, lokasi usaha. Lokasi yang saya pilih yaitu di rumah saya sendiri yang terletak di Jalan Timoraya, kilometer 47, Kelurahan Campong 1, Kecamatan Patuleu, Kabupaten Kupang. Saya memilih rumah saya sebagai tempat usaha karena rumah saya terletak tidak jauh dari pasar dan bertempat di pinggir jalan. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama ada alat dan bahan. Bahan seperti serbuk gergaji, dedak halus, kapur, air secukupnya. Kemudian ada alat. Alatnya terdiri dari alat pencampur seperti sekop, kemudian ada plastik pembungkus, karet gelang, kapas, dan cincin paralon. Dan yang terakhir ada alat steril yang berupa drum perebus, tabung minyak tanah, dan kompor api. Yang berikut ada proses pembungkus. Nah, bahan-bahan di atas tadi yang telah disiapkan dicampur menjadi satu, kemudian dimasukkan ke dalam plastik lalu ditutup rapat. Selanjutnya proses sterilisasi. Setelah bahan yang tadi telah dimasukkan ke dalam plastik, dimasukkan lagi ke dalam drum, kemudian disteril kurang lebih 6-8 jam. Berikutnya teknik penanaman bibit. Setelah proses sterilisasi selesai, polybag dalam drum dibiarkan dingin, kemudian dikeluarkan dari dalam drum dan dimasukkan ke dalam rumah jamur. Setelah itu dibuka penutup dari polybag tersebut lalu dilakukan penanaman bibit. Yang berikutnya adalah pemeliharaan dan inkubasi. Polybag yang telah diinkulasi ditempatkan pada rak-rak yang telah disediakan. Rak-rak ini sebaiknya ditempatkan dalam suatu ruangan agar suhu dan kelembabannya tidak berpengaruh oleh udara luar. Suhu dan kelembabannya diusahakan stabil sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Begitu bagi pertumbuhan jamur, yaitu 24-28 derajat Celcius dan kelembaban udara 80-90%. Polybag tersebut dibiarkan selama 6-8 minggu sampai miselium tumbuh memenuhi kantong plastik sehingga warnanya putih padat. Selanjutnya pembukaan polybag. Setelah polybag berwarna putih kompak sekitar umur 6-8 minggu, maka polybag dapat dibuka dengan melepas karet dan cincin paralon. Kemudian polybag yang telah terbuka disiram air secukupnya. Yang berikutnya, yang terakhir, proses pemanenan jamur. Setelah 1 minggu dari pembukaan jamur, biasanya akan terbentuk tubuh atau rumput jamur dan sudah ada yang siap dipanen. Berikutnya ada perencanaan keuangan. Untuk usaha yang akan saya jalani ini, ada beberapa biaya yang diperlukan. Yang pertama, rincian biaya investasi jamur tiram yang terdiri dari bangunan dan peralatan. Total biaya investasinya sendiri berjumlah 19.100.000. Selanjutnya ada kebutuhan bahan baku jamur tiram yang terdiri dari serbuk gergaji, dedak, kapur, karet, plastik, minyak tanah, cincin paralon, dan spiritus yang total biayanya berkisar 10.275.000. Berikutnya biaya lainnya yang terdiri dari listrik dan air dan transportasi yang jumlahnya berkisar 620.000.
Proses yang terakhir ada proses pemasaran. Cara pemasaran jamur tiram merah atau tiram putih biasa dilakukan dengan mudah melalui berbagai cara, antara lain menjual langsung ke konsumen, yang kedua menitipkan di warung atau toko sayur, yang ketiga penjualan online. Kesimpulannya, dalam kita memulai usaha, yang kita butuhkan adalah niat dan ide dan gagasan, dan juga perencanaan yang baik. Untuk yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menonton channel YouTube saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang ada dalam channel YouTube saya ini dari awal hingga akhir. Selanjutnya, selalu dukung saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.